Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Hanifah Batubara, INPM 2003090081 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 4B pagi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi untuk pekerjaan sosial, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai bahan perkuliahan pertemuan keempat yang berjudul menerapkan psikologi dalam praktek pekerjaan sosial. Baik, sedikit saya akan menjelaskan tentang menerapkan psikologi dalam praktek pekerjaan sosial, yang dimana semua perspektif psikologis yang telah diperkenalkan sebelumnya dapat diterapkan pada praktek sehari-hari seseorang pekerja sosial. Sejumlah terapi psikologis yang dikenal masing-masing memiliki potensi untuk meningkatkan praktek profesional pekerja sosial. Yang pertama, terapi behavioris. Salah satu terapi behavioris yang paling terkenal disebut token ekonomi, yang artinya ekonomi token. Terapi didasarkan pada prinsip pengondisian tanggapan klien secara efektif, memanipulasi pilihan sehingga terjadi perilaku positif. Kebanyakan manusia memiliki pemikiran yang kompleks dan memiliki apakah akan menyesuaikan diri atau memberontak terhadap persyaratan sosial yang akan diterima. Yang kedua, dapat dikatakan bahwa banyak pemahaman tentang apa yang merupakan praktek pekerjaan sosial yang baik pada dasarnya menempatkan ide-ide ke dalam praktek. Rogers mengusulkan modal terapi egaliter di mana terapis tidak berada di atas klien tetapi bersama dengan klien. Empati adalah aspek yang sangat penting dari cara Rogerian. Terapis harus ada untuk klien dan siap untuk bersikap tulus dan tegas. Menurut Rogers, hanya melalui terjadinya konseling yang tulus masalah individu dapat diselesaikan. Terapi berfokus pada pemecahan dilema akan harus merupakan penyebaban kecemasan yang menyebabkan klien membutuhkan terapi. Yang ketiga, terapi psikodinamik. Model psikodinamik pemikiran menyatakan bahwa pikiran sadar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Ini berarti bahwa terapi melibatkan pelepasan apa yang secara tidak sadar ditekan. Ini kemudian memungkinkan individu untuk menangani pikiran-pikiran ini dalam pikiran sadar. Terapi psikodinamik bertanggung jawab untuk menafsirkan apa yang ada dalam pikiran bawah sadar klien yang menganalisis mimpi atau menggunakan hipotegrafi. Modal psikodinamik bersifat hierarki bukan egaliter. Yang keempat, terapi kognitif. Psikolog kognitif menekankan pentingnya mempelajari apa yang terjadi setelah rangsangan terapi sebelum reaksi. Mereka tertarik pada proses dalam pikiran yang menghasilkan pikiran, bukan dalam arti biologis tetapi dalam hal proses kognitif. Tidak dapat mengendalikan amarahnya. Dimungkinkan untuk menerapkan terapi kognitif agar amarah dapat dikelola secara efektif. Individu untuk secara sadar mengubah proses berpikir yang terjadi dalam pemikiran sehingga mereka berpikir secara berbeda. Maka terjadilah restruktur kognitif, memungkinkan klien untuk berpikir tentang dunia dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir, kelima, terapi biologis. Psikologi biologis mencoba memahami pemikiran manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah barat tradisional. Terapi didasarkan pada gagasan bahwa proses berpikir ditentukan oleh sifat genetik dan hormonal otak. Juga diusulkan bahwa proses berpikir dapat dipengaruhi oleh terapi obat. Sebagai contoh, klien yang terlalu agresif dapat didiagnosis sebagai terlalu agresif karena adanya terlalu banyak hormon testosteron pada mungkin perlu diatur dengan obat-obatan yang mengurangi impuls agresif yang dihasilkan dalam pikiran. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.